Shalom. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah penyembahan kita kepada Tuhan pada hari ini, Minggu ke-10 setelah Trinitatis, dengan tema minggu, ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Marilah kita satukan hati dan jiwa kita, memasuki ibadah penyembahan kepada Tuhan. Kita saat teduh. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 sampai ayat 3. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir, animanya yudus, biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalid langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menganugerahkan firman-Mu untuk menerangi hidup kami, supaya kami mengenal Engkau dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kuduskanlah kami dengan Roh-Mu dan kuatkanlah kami untuk senantiasa bertekun dalam iman dan pengharapan kami menghadapi berbagai cobaan dan godaan dunia ini. Berikanlah kepada kami sukacita untuk mengikut Engkau karena Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 129 ayat 1 tambah 3.
rasaku lemah, jauhkanku dari celah. Hatiku amat tentram, asal aku dekat padamu. Makin akrab padamu, Yesus ini doaku. Tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu. Saat kau memanggilku, tuntun aku Tuhanku, hingga pada sisimu, di rumahmu ku tinggal tetap. Makin akrab padamu, Yesus ini doaku. Tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu 10 setelah Trinitatis, tertulis dalam Ibrani 12 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-29. Kita membacanya secara bergantian dan pada ayat yang terakhir kita bersama-sama membacanya. Demikian firman Tuhan. Tanggung jawab yang berat. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai. Kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar." Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Dan kepada jemaat anak-anak sulung, yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncang bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi merujuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan.
Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 149 ayat 1 sampai ayat 2. Sang Mahatapita dekat, yaitu Tuhan Yesus. Wahai yang sakit dan penat, dengarlah suara Yesus. Baik di dunia yang fana, baik di sorga yang bakal, yang terindah selamanya, nama Tuhan Yesus. Diampuninya dosamu, dengarlah suara Yesus. Menuju sorga jalanmu, bersama Tuhan Yesus. Baik di dunia yang fana, baik di sorga yang bakal, yang terindah selamanya, nama Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dan menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita memasuki saat teduh dan berdoa dalam hati. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, yang Maha Pengasih, kami berkumpul bersama-sama datang ke hadapan-Mu, memohon belas kasihan-Mu kepada kami, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya mengharapkan belas kasihan-Mu, karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Ya Roh Kudus, tolong dan kasihanilah kami, terangilah hati kami dan pikiran, agar kami dapat memilih apa yang benar dan yang baik, dan melakukan kehendak-Mu
sehingga kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 255 ayat 1. Ku pegang selalu saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Bila keraguanku, rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 282 ayat 1 sampai ayat 2. Semua sekarang dan kekal, mereka dijadari di dalam dunia, baik hidup maupun mati. Mereka miliknya, baik hidup maupun mati. Mereka miliknya.
Tuhanlah yang menjadi santapan yang kekal. Firman-Lah yang menjamin bertahan selamanya. Firman-Lah yang menjamin bertahan selamanya. Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk mempersiapkan hati dan jiwa kita menerima sabda Tuhan, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 264 ayat 1 tambah ayat 3. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tidak ada rela sujud dan sungguh. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan.
Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudari dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk melengkapi sukacita kita sekaligus menjadi perenungan pada ibadah kita adalah yang terambil dari Yesaya 58 ayat 9b sampai 14. Tapi selengkapnya saya baca dari ayat 9. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air. Engkau tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sesuai dengan tema kita, ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Pada konteks ini umat Israel, umat Yehuda sudah kembali dari tanah pembuangan Babel sekitar 539. Mereka sudah kembali menduduki tanah yang diwariskan kepada mereka sendiri. Dan ini mungkin menjadi pertanyaan sekaligus saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan untuk memperlengkapi pengetahuan kita, karena setiap perbuatan selalu ada konsekuensi dan kita terhindar dari teologi yang seolah-olah membungkus Tuhan itu hanya Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih, Allah yang pemurah, Allah yang mengampuni. Tapi bisa kita lihat dari Kejadian sampai Wahyu bahwa Allah itu Allah yang memberkati, Allah yang menjanjikan, tapi Allah yang menampi, Allah yang menghardik, Allah yang menghukum sesuai dengan konsekuensi perbuatan
kehidupan manusia. Dan ini dirangkai dengan perjanjian Apiktioni, perjanjian ke-12 suku bangsa Israel yang dibangun oleh Joshua, dan pidato terakhir, kata-kata terakhir membangkitkan semangat umat Israel pada waktu itu. Dan menjadi catatan bagi kita, pada waktu kehidupan Joshua lah umat Israel paling sedikit melakukan dosa. Lalu dia berkata pada masa-masa akhir hidupnya, ada 12 suku bangsa yang bertemu pada waktu itu, dan Joshua berkata, pilihlah kepada siapakah kamu beribadah, tetapi aku dan seisi rumahku akan tetap setia dan beribadah kepada Tuhan. Ada 3 kali penawaran sekaligus, ada 3 kali Joshua berkata supaya mereka berpikir ulang. Karena apa? Karena Allah yang cemburu. Ada penegasan sekaligus penegasan itu meminta umat Israel supaya berpikir ulang karena Allah yang cemburu. Lalu bangsa itu berkata, kami akan tetap setia dan beribadah kepada Tuhan. Lalu Joshua berkata, ingat, jikalau kamu setia kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan setia kepada kamu. Dan jikalau kamu berbalik dari hadapan Tuhan, maka Tuhan juga akan berbalik dari hadapan kamu. Supaya kita terhindar dari teologi yang muluk-muluk, dari teologi yang tidak sehat. Segala sesuatunya sifat-sifat dari manusia dimiliki oleh Allah sendiri. Mereka terbuang dan mereka sudah kembali. Akibat konsekuensi perlakuan dari umat Yehuda yang sudah meninggalkan Tuhan. Tapi pada konteks ini mereka pulang, tapi tidak sesuai dengan kondisi yang mereka harapkan. Bahwa tanah yang diwariskan yang selama ini ditempati sudah terlantar dan hanya semak duri yang tumbuh pada waktu itu. Dan kota Yerusalem sedemikian rupa sangat miris perasaan daripada umat Israel. Bahkan satu hal, bait suci yang didirikan oleh Raja Salomo sudah rata dengan tanah. Lalu segala sesuatunya dimulai dari awal, dimulai dari nol, karena keadaan tanah Yehuda, tanah Kanaan, sekaligus bait suci, pusat dan jantung kehidupan umat Israel. Tapi yang ditegur oleh Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudara, supaya tidak membungkus-bungkus ibadah, seolah-olah ibadah itu bisa berjalan, tapi semestinya ibadah yang sejati tidak seperti itu. Kalau dikatakan mereka beribadah, mereka tetap beribadah. Ada korban, ada persembahan, ada hari-hari raya yang dirayakan oleh umat Israel. Tapi itu hanya polesan. Bahkan dikatakan bahwa umat Israel sekalipun berjalan ibadah, tapi penuh dengan kemunafikan. Mereka berpuasa, tidak makan dan tidak minum. Segala sesuatunya mereka lakukan, tapi bukan itu yang dihendaki oleh Tuhan. Segala sesuatunya pelanggaran mereka poles dan dibungkus melalui ibadah dan puasa. Lalu Tuhan berkata, bukan seperti itu ibadah dan puasa yang ku kehendaki. Mereka berpuasa, tapi mereka berantem, saling memfitnah, saling menjelek-jelekkan orang lain. Bahkan orang yang berada di kelas elit menginjak-injak bawahan atau burunya. Tidak berhenti di situ, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Perlakuan mereka walaupun puasa,
tapi mereka sibuk dengan acara mereka masing-masing. Lalu kata Tuhan, kata Allah, bukan itu yang kukehendaki. Kalau itu dipertanyakan kepada kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita merasa bangga bahwa kekristenan sekarang soal populasi cukup menggembirakan. Kita bisa melihat itu di YouTube. Begitu banyak kelas-kelas tertentu, orang-orang tertentu melakukan kesaksian mengenal Yesus. Saya sudah diselamatkan. Bahkan dulunya suku yang paling sulit ditembus, dimasuki oleh ajaran kekristenan, mereka sudah bersaksi bahwa mereka sudah diselamatkan. Tidak terlepas dari suku-suku tertentu, tapi hampir semua lapisan masyarakat, antar lintas budaya, peradaban, agama, bahasa, sudah kita peroleh kesaksian-kesaksian mereka sudah diselamatkan. Tapi kalau dipertanyakan, jangan merasa tersinggung Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ibadah kita apa yang harus kita lakukan? Dan di manakah kekuatan kita berbicara tentang keadilan dan kebenaran? Kalau dikatakan apakah mereka bergereja? Bergereja. Dan apakah mereka melakukan kegiatan yang sudah diaturkan oleh gereja? Mereka melakukan itu. Dan mereka tidak pernah absen. Segala sesuatunya mereka lakukan. Tapi apakah berkat-berkat yang kita terima itu bisa tersalur kepada tetangga, masyarakat yang lainnya? Yang artinya kehadiran orang Kristen mampu menolong, meringankan penderitaan yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Kita kuat-kuat bernyanyi, kita kuat-kuat berkur. Tapi apa yang dirasakan oleh orang lain atas kehadiran kita? Saya mencoba mengulangi Bapak Ibu dan saudara-saudara, kehadiran Nomensen datang ke daerah Batak bukan berkhutbah, tapi melalui pekerjaannya, dan itulah khutbahnya. Kedatangan Nomensen awal-awal, pada waktu itu dia membuka dalam istilah bahasa Batak, pergodungan. Lalu disitulah diajari orang Batak bertani, kesehatan, bertukang, dan pendidikan. Dan melalui pekerjaannya itulah dia telah berkhutbah. Lalu ada kata-kata, hidupmu adalah khutbahmu. Dan khutbah yang sudah kita lakukan tidak tinggal hanya mendengar, tapi justru kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau dikatakan dalam kehadiran kita bergereja, Bapak Ibu dan saudara-saudara, adakah orang sakit dalam setiap kebaktian kita? Jawabannya tidak ada orang sakit. Tapi justru bergereja ini adalah tempat pelatihan kita. Lalu apa yang kita dengar, justru itulah yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya sering mengatakan dalam khotbah-khotbah tertentu, kadang soal makna, guna, manfaat, kalau dibandingkan STEM daripada gereja, jauh lebih bermanfaat STEM daripada gereja. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena salah satu alasan jawaban daripada orang Kristen, tidak ada kesusahan dan penderitaan yang tidak terobati di sorga. Tapi sebelum ke sorga, apa yang mau dilakukan oleh gereja? Kita lihat supaya kita tidak terjadi dikotomi, Rom Katolik, trikotomi di antara tubuh dan jiwa. Tapi kita satu-satunya dalam misi Tuhan supaya jangan dipisah di antara rohani dan jasmani. Sekali lagi saya sering mengatakan misi Tuhan bukan hanya rohani, tapi sekaligus jasmani. Karena apa? Karena di mana Tuhan hadir, maka di situ keselamatan jasmani dan rohani. Kita lihat tanda-tanda mujizat yang dilakukan Tuhan. Air menjadi anggur.
memberikan makan 5.000 orang, itu hanya orang dewasa, lain lagi perempuan, dan lain lagi anak-anak, tapi melalui partisipasi daripada anak-anak. Kalau dipertegas, apakah Anda bisa melakukan tanda mujizat? Memberikan makan 5.000 orang, banyak orang berkata, saya bisa melakukan itu. Tapi sisanya 12 bakul lagi diserahkanlah itu. Dan itulah ditambah supaya bisa melakukan tanda mujizat. Sekali lagi, misi Tuhan bukan hanya rohani, tapi jasmani. Memberikan makan 5.000 orang, soal penyembuhan, berbagai-bagai soal penyakit disembuhkan Tuhan. Itulah tandanya misi Tuhan bukan hanya rohani tapi jasmani. Nah, ini diperhadapkan kepada kita, saya sudah mengatakan tadi, kadangkala jauh lebih berperan syarikat persautaan daripada bergereja. Karena partisipasi daripada syarikat persautaan itu sudah nyata. Dalam bahasa Batak, siak kami ma padungo-dungoi, siak kami ma teratakna. Tapi gereja, datanglah gereja, memberikan kata-kata penghiburan, pasahat dalam mutu jahuba, asaibana, pature-turehon. Hapi ada orang susah tu jahuba, apa yang harus kita lakukan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah makna puasa. Dan disitulah yang dituntut Tuhan mengenai ibadah-ibadah. Bukan hanya pengucapan-pengucapan, tapi kata-kata itu mestinya dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau orang lain butuh bantuan, kenapa orang Kristen tidak mau membantu? Kalau tetangga kita dalam keberadaan yang serba pas-pasan, mestinya kita sendiri bisa berperan aktif. Yang artinya ibadah itu harus mampu menolong, meringankan penderitaan yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Mungkin satu hal yang perlu dikoreksi dalam perkembangan kekristenan, supaya kita ini jangan hanya berbicara tentang teologi, tapi mestinya melalui teologi harus kita lakukan apa yang harus kita perbuat. Sekali lagi, menolong, meringankan penderitaan yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Ada beberapa perubahan dalam penekanan yang dikatakan oleh Tuhan melalui Yesaya. Jikalau kamu melakukan seperti itu, engkau akan diberkati. Ada perubahan-perubahan yang luar biasa. Tanah kering yang selama ini berubah menjadi tanah yang subur, yang bisa ditanami demi kelangsungan kehidupan manusia, dan terangmu akan bercahaya. Janji-janji itu, tuntutan-tuntutan itu disertai dengan berkat-berkat, supaya kita tidak malas menolong di antara sesama kita. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah dulunya sebutan sandangan bagi orang kekristenan. Katanya hanya tempat-tempat kumpul, tapi mestinya tempat kumpul itu dijadikan satu persekutuan yang artinya kita sependeritaan, senasib, dan sepenanggungan. Yang akhirnya kita bisa berkata, senyummu adalah senyumku, tangismu adalah tangisku. Kita bersama-sama dan sama, satu bahasa, satu pelayanan, dan satu perasaan. Sehingga segala sesuatunya kita dalam komitmen yang sering saya mengatakan, dalam kumpulan komunitas orang Kristen, gubernur dengan tukang bubur bisa menjadi satu. Pejabat dengan tukang babat bisa sependeritaan, senasib, dan sepenanggungan. Bupati dengan tukang pedati semestinya bersama dan sama. Jikalau itu kita lakukan, bukan hanya kata-kata, tapi berkat-berkat akan disertai sesuai dengan janji-janji yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Dan akhirnya kita bisa berkata, kita ini semua mestinya harus hidup bermakna, berguna
berfaedah. Karena Tuhan telah memberikan faedah dan telah memaknai kehidupan kita, dan itulah ibadah sejati. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami bersyukur Tuhan dalam komunitas kami, dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bisa melakukan ibadah. Bukan hanya ibadah kemunafikan dan kepalsuan. Tapi di antara sesama kami, mestinya kami sependeritaan, senasib dan sepenanggungan. Mampu menolong, meringankan penderitaan yang timbul di tengah-tengah sesama kami. Sehingga segala sesuatunya berlangsung di atas restu dan kehendak Tuhan, dan menjadi kemuliaan Tuhan semata-mata. Ingatkan kami Tuhan, jikalau kami sering beribadah dan berpuasa, tapi ibadah dan puasa yang kami lakukan jauh daripada hakikat yang sebenarnya. Tapi jikalau kami melakukan ibadah yang sejati, ibadah yang benar, menolong sesama kami, berikan kepada kami kekuatan, supaya hidup kami jauh lebih bermakna, berguna, dan berfaedah. Karena Tuhan telah memaknai kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami. Amin. Kita kembali lagi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1 tambah 3. Yesus memanggil, mari segera, itulah jalan selamat bakal. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang tenang. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan serang, bebas dosa, hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Firman Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran kita, memberi persembahan dan sekaligus mengucap syukur. 1 Tawari 16 ayat 28 sampai di 9. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Amin. Kita beri persembahan kita.
Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi Allah kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih keadilan dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bawa persembahan-Mu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jenuh. Bawa persembahan-Mu, bawa dengan suka, bawa persembahan-Mu, tanda sukacitamu, bawa persembahan-Mu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyata. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahan-Mu, tanda sukacitamu, bawa persembahan-Mu, ucaplah syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan dan pulanglah dengan damai. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Salam, Horas,